Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Nawasilu darasana fi madatil qawaidil fiqhiyah yang alhamdulillah kemarin telah kita bahas sebuah kaidah yang sangat penting sekali. Wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu indal hajah. Alhamdulillah telah kita bahas kaidah ini, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaidah yang berikutnya, yaitu sebuah kaidah lakinna ma hurrima lidari'ati yajuzu lil hajati kal ariyati. Lakinna ma hurrima lidari'ati yajuzu lil hajati kal ariyah. Akan tetapi sesuatu yang diharamkan itu karena dari'ah, ya. Sesuatu yang diharamkan dalam rangka sad dan lidari'ah. Diharamkan karena apa? Karena agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Jadi lidari'ah diharamkan karena apa? Karena sebuah wasilah, karena sebuah sarana yang menuju kepada sesuatu yang haram. Yajuzu lil hajah. Sesuatu yang diharamkan karena dari'ah, karena itu adalah sarana atau wasilah, ya, itu dibolehkan karena hajah, karena kebutuhan. Ya, seperti apa? Kal ariyah. Seperti ariyah, ya. Ariyah adalah apa? Itu menjual korma kering dengan korma basah yang masih berada di pohonnya. Ini sangat penting sekali, ya, untuk kita perhatikan. Hada kal mustasna min qaulina. Ya. Karena ini adalah lakinna ini adalah pengecualian dari perkataan kita, innal muharrama la yubahu illa indad darurah. Ya, sebelumnya kaidah telah kita bahas bahwasanya sesuatu yang haram itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Ternyata di sini, ya, sesuatu yang haram itu dibolehkan ketika hajah. Kapan? Ketika sesuatu yang haram tersebut, pengharamannya itu adalah karena dari'ah. Ya, karena apa? Karena dari'ah. Karena itu adalah sarana atau wasilah yang menuju atau membawa ke sesuatu yang haram. Ya. Wa huwa anna ma khurima lidari'ati fa innahu yubahu indal hajah. Itu apa? Sesuatu yang diharamkan karena dari'ah itu dibolehkan ketika dalam keadaan membutuhkan. Wal hajatu duna darurati kama arafta. Padahal hajah itu, ya, dan hajah itu di bawahnya darurah sebagaimana yang telah engkau ketahui. Jadi ini adalah pengecualian dari kaidah sebelumnya, ya. Dari kaidah sebelumnya ini kan, ya, menunjukkan bahwasanya setiap yang dilarang itu hanya boleh ketika darurat. Ya, setiap yang dilarang itu hanya boleh ketika darurat. Ketika nggak darurat nggak boleh. Ya. Dan pengecualiannya apa tadi? Ya, boleh setiap yang dilarang itu boleh ketika hajah, tapi pelarangannya tadi adalah karena dari'ah. Ini apa? Ini adalah mustasnanya. Naam. Barakallahu fikum. Misaluha, kita lihat contoh agar lebih jelas. Kal ariyati. Wal ariyatu hiya bai'ur rutabi ala ru'usin nakhli bit tamr. Ariyah adalah, ya, membeli rutab, ya, kurma basah yang masih berada di pohon kurma dengan kurma kering. Jadi kurma basah, ya, membeli kurma basah yang masih berada di pohon itu apa? Dibeli dengan tamr, kurma yang kering di sini. Wal aslu, dan secara asal,
anna bai'ar rutabi bitamri muharramun. Ya, secara asal apa? Membeli kurma basah. Kurma basah yang masih di pohon dengan bitamr dengan kurma kering itu haram. Kenapa haram? Li'annahu la yu'lamu tamassulu fihi. Karena membeli kurma basah dengan kurma kering itu tidak diketahui apa? Kadar semisalnya atau apa? Kadar seimbangnya. Tentu saja kurma yang basah dijual dengan kurma yang kering nggak tahu apa? Nggak tahu apakah sama atau enggak. Ya. Padahal ya dalam jual beli kurma itu kan termasuk barang ribawiyah ya. At-tamru bitamri itu harus tamasul. Ya, menjual karena kurma itu barang ribawiyah, maka menjualnya harus tamasul. Harus apa? Harus ya takarannya sama dan timbangannya sama. Ya, kalau enggak tamasul, maka apa? Maka terjatuh ke dalam riba yang dinamakan dengan riba fadl. Ad-dahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati. Ya. Itu kan wat-tamru wat-tamri masuk dalam hal ini. Kurma ya. Ya. Nah, inilah alasan pengharamannya kenapa? Karena di sini mengandung riba fadl. Ya. Adalah sarana apa? Sarana yang membawa kepada riba fadl. Ya. Ini ya, secara asal apa? Harus seimbang, harus sama takarannya, harus sama timbangannya. Lakinnahu muharramun saddan lidzari'ah. Tetapi jual beli ariyah ini, ya ikhwah wal akhwat, larangan jual beli ariyah ini ya diharamkan saddan lidzari'ah untuk menutup pintu, menutup celah menuju riba. Ya, untuk menutup celah agar tidak terjerumus ke dalam riba. Jadi pengharaman ariyah itu saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu atau celah yang membawa kepada riba. La yu'lamu tafadulu fihi. Karena tidak diketahui apa? Tafadul fihi, tidak diketahui kadar apa? Kadar kesamaan takarannya ya atau beratnya enggak diketahui. Karena menjual sesuatu yang basah dengan yang kering susah untuk apa? Menaksirnya. Fa idza tajal insan ilaihi, maka jika seandainya seseorang membutuhkan rutab kurma basah yang masih dibawa di pohonnya, ini karena kebutuhan maka boleh. Kenapa boleh? Karena pengharaman ariyah tadi adalah saddan lidzari'ah. Dan tadi kaidahnya ya, sesuatu yang diharamkan karena dzari'ah itu boleh ketika hajah, ketika apa? Membutuhkan. Ya. Misalu dalik, ya. Contoh membutuhkan bagaimana? An yakuna ma'a rajulin fakirin tamrun min amin sabikin. Ya. Seorang yang fakir itu memiliki kurma yang sudah ya tahun lalu. Ya, kurma yang sudah tahun lalu. Berarti kurma lama. Ya, kurma tahun lalu. Ya. Summa jaa awanur rotobi fil amil hadir. Kemudian datang apa? Datang waktu apa? Rutab, datang waktu rutab ya. Kurma itu pohon kurma berbuah ya pada tahun sekarang. Jadi tahun sekarang itu baru panen, musim panen rutab gitu ya. Walaisa indahu nuqudun, dan orang fakir itu enggak punya uang yastari biha untuk apa? Membeli dengannya.
Ya, fa'arada an yashtariya rutaba, maka dia ingin membeli rutab, ya kurma basah, ala ru'usin nakhli yang masih berada di pohon kurma, bitamr dengan apa? Dengan kurma kering. Fahada jaisun, maka ini boleh. Kenapa boleh? Karena hajah. Sesuatu yang diharamkan karena dari'ah itu boleh karena hajah. Ya. Lakinnahu bisyarti, ini ada syaratnya ya, an la yatajawaza khamsata ausukin. Akan tetapi ya kadar kormanya tadi ya tidak boleh jual beli korma tadi ya yang rutab ditukar dengan tamar itu tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya, tidak boleh dari apa? 5 wasak. Wa an la yada'a rutaba hatta tadmura, ya. Dan tidak boleh meninggalkan apa? Tidak boleh membiarkan rutab tersebut sampai apa? Sampai menjadi tamar. Sampai menjadi apa? Ya, kurma kering. Ya, tidak sampai menjadi apa? Tamar. Ya. Maka di sini ayuhal ikhwan wal akhwat, ya. Ini ya tidak boleh membiarkan meninggalkan rutab jadi apa? Tamar. Karena sudah jadi tamar kan memang harus apa? Harus tamasul, harus sama takarannya, ya. Wa an yakuna rutabu makhrusan bima ya'ulu ilahi tamar. Dan ketika jual beli tamar dengan rutab, maka rutab itu harus diperkirakan. Makhrusan ya, diperkirakan bima ya'ulu ilahi tamar. Diperkirakan itu jadi berapa takarannya ketika dia jadi tamar. Ya. Jadi apa? Mislu an yuqal, seperti dikatakan ini memperkirakan kalau rutab ini kalau nanti kering jadi berapa takarannya, ya. Jadi berapa takarannya, ya. Mislu an yuqal, contoh dikatakan hadar rutabu idza sara tamron. Nah, rutab ini jika jadi tamron sara mumassilan litamril ladzi badalahul mushtari. Nah, ketika dia menjual rutab mengatakan, ya rutab ini apabila nanti jadi tamar maka akan sebanding, akan semisal, akan sama dengan apa? Dengan tamar yang apa? Tamar yang telah diberikan oleh pembeli tadi. Jadi pembeli apa? Memberikan tamar biar dapat apa? Memberi tamar biar dapat rutab. Jadi diperkirakan. Jadi ini memperkirakan ya biar seimbang. Biasa bilang rutab ini ya, rutab ini contohnya ya. Contohnya rutab ini nanti kalau jadi tamar kira-kira beratnya ya 5 kilo. Beratnya 5 kilo. Maka apa? Ya rutab ini nanti ditukar dengan apa? Ditukar dengan 5 kilo tamar, ya. Ini ada makhrus di sini. Ya, mentakdirkan atau memperkirakan. Wa khulasatul qaul, maka kesimpulannya anna makana muharraman saddan lidzari'ah, sesuatu yang diharamkan karena saddan lidzari'ah, fa innahu tubihu hajah, maka boleh ketika dalam keadaan hajah. Wa in lam takun darurah, ya, boleh ketika dalam keadaan hajah meskipun tidak darurat. Naam. Kaidah berikutnya, wa manuhiya anhu minat ta'abbudi aw ghairihi absidhu la taraddudi. Wa manuhiya anhu minat ta'abbudi aw ghairihi absidhu la taraddudi. Ya, dan apa yang dilarang darinya dari suatu ibadah atau selainnya, selain ibadah berarti muamalah contohnya, maka larangan tersebut menjadi rusak atau rusak ibadah muamalah tersebut, menjadi batil. La taraddudi, tanpa diragukan lagi. Al-qaidatu al-hadiyata asyar anna ma nahallahu anhu wa rasuluhu minal ibadati wal muamalat, apa yang Allah larang darinya dan Rasulnya larang dari ibadah dan muamalah,
ya, fa'afsadahu. Maka itu apa? Membuatnya, larangan tersebut membuat apa? Membuat rusaklah ibadah dan muamalah tersebut. Ai uhkum bi fasadihi. Menghukumilah dengan apa? Dengan fasadnya, dengan kerusakannya. Wa hadha huwa ma'na qaulihim. Ini adalah makna ucapan mereka para ulama, an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu konsekuensinya adalah fasad. Nah, kemudian wadzalika li'annaka idza fa'alta ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Yang demikian itu apabila engkau melakukan apa yang Allah larang dan Rasulnya larang, faqad hadattallaha fi hukmihi. Maka engkau telah menentang Allah dalam hukumnya. Ya. Engkau telah menentang apa? Allah dalam hukumnya. Ini yang benar bukan idza, tapi annama naha anhu yuradu bihil bu'du anhu wajtinabuhu. Karena apa yang Allah larang darinya itu dimaksudkan untuk dijauhi, ya, untuk apa? Untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, dijauhi al-bu' yuradul bu'du anhu wajtinabuhu, ya. Apa yang Allah larang itu dimaksudkan untuk dijauhi. Fa idza shahahnahu, maka apabila kita anggap sahih, tidak kita anggap sahih larangan tersebut, ya. Tidak apa kita anggap sahih ibadah tersebut atau muamalah tersebut, jika kita anggap sahih, tidak kita anggap fasidah, kana hada iqraran lahu. Maka ini seolah-olah kalau kita anggap tetap sah, masih sah, ya, ibadah tersebut atau muamalah tersebut, maka ini seolah-olah ikrar. Bentuk apa? Pengakuan. Ya, bentuk pembolehan. Wali mumarasatihi misla dzalik. Dan juga apa? Kadang malah apa? Ya, membiasakan, melatih dia untuk mengerjakan larangan tersebut. Ya. Taib, misalu dzalik, contohnya adalah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da salati subhi. Nabi SAW melarang melarang salat setelah salat subuh hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit meninggi setinggi tombak. Falau shalla ahadun biduni sabab, maka jika seandainya ada orang yang salat setelah subuh tanpa sebab, ya, bukan karena masuk masjid atau bukan karena yang lainnya, fa sholatuhu batilah fasidah, maka salatnya apa? Batilah fasidah. Karena apa? Ini adalah larangan. Wa naha an shaumi yaumai al-aidi, Idul Adha wa Idul Fitri. Dan juga apa? Nabi melarang dari puasa dua hari Id, ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Falau shoma ahadun hadainil yaumaini fasiyamuhu batil. Maka seandainya seseorang berpuasa pada dua hari ini, maka puasanya batil, fasid, gitu, ya. Wa naha 'anil bai'i ba'da nida'il jum'ah tsani. Dan apa? Melarang dari jual beli setelah panggilan, setelah adzan Jumat yang kedua. Setelah adzan Jum'ah yang kedua. Falau ba'a ahadun mimman tajibu alaihil jum'atu, jika seandainya melakukan jual beli salah seseorang yang dia itu wajib untuk salat Jumat, ba'da nida'i hasani, setelah adzan yang kedua, fal bai'u batil, maka jual belinya adalah apa? Batil. Ya, wa ala hada faqis. Maka atas dasar ini apa? Kiaskanlah. Ya, masukkanlah contoh-contoh yang lain. Intinya secara asal, larangan itu apa? Menyebabkan fasid, menyebabkan rusaknya, menyebabkan batilnya suatu ibadah atau muamalah. Naam. Kaidah yang berikutnya, fakullu nahyin ada lidzawati aw lisyuruti mufsidan sayati. Maka setiap larangan yang kembali ke zat, ya, setiap larangan yang kembali kepada zatnya ibadah, zatnya muamalah tersebut, aulis syurut, atau larangan yang kembalinya ke syarat, mufsi dan sayati, maka apa?
maka ibadah tersebut, muamalah tersebut menjadi fasid, menjadi batil. Ya. Al-qaidatu tsaniyata asyrah, kaidah yang ke-12, fiha bayanun linnahyi alladhi yaqtadil fasada. Dalam kaidah ini terdapat penjelasan untuk larangan yang berkonsekuensi yang menyebabkan fasad. Wahia kullu nahyin, larangan yang menyebabkan fasad adalah setiap larangan ada lidzawati wasyurut, setiap larangan yang kembali ke zat dan syarat. Ai lidzawatil manhi anhu aw syartihi, kembali kepada zat yang dilarang darinya atau syaratnya. Mufsidan ini i'rabnya halun, hal min fa'il, dari sahibu halnya berupa fa'il. Fa'il dari apa? Ya'ti. Jadi sahibul halnya adalah fa'il dari ya'ti. Wasin litahqiq, dan sin tadi untuk apa? Litahqiq. Ya. Yakni idza kana an-nahyu an dzati syai' aw syartihi afsadahu. Maknanya adalah jika larangan itu tentang zatnya sesuatu atau syaratnya, maka menjadi fasid, jadi batil. Wa in kana li amrin kharijin, dan jika larangan tersebut karena perkara yang luar, tidak berkaitan dengan zat, tidak berkaitan dengan syarat, lam yufsidhu, maka tidak membuatnya rusak, tetap sah gitu ya. Kemudian misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadat, contoh larangan yang kembali kepada zat yang dilarang darinya dalam ibadah. Apa contoh yang larangannya kembali ke zat? Contohnya adalah an-nahyu anis sholati ba'dal asri wa an saumail aidi. Larangan yang kembali kepada zat dalam masalah ibadah, contohnya adalah larangan dari salat setelah asar dan puasa 2 hari Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa misalun nahyi al-aidi fi syartihi, dan contoh larangan yang kembali kepada syarat adalah an-nahyu anis sholati fil hamam, larangan dari salat di kamar mandi. Karena syarat sah salat itu kan harus suci tempatnya dari najis. Ya, ini salat di kamar mandi, maka berkaitan dengan dengan syarat. Wa misaluhu fil muamalat, dan contoh larangan dalam muamalah adalah an-nahyu an bai'il hamli fil batni. Ini juga larangan yang kembali kemana? Kepada zat. Ya, itu larangan menjual menjual janin, menjual sesuatu yang berada di perut, ya, fil batn, ya, menjual janin yang berada di perut. Ini adalah larangan yang kembali ke zat muamalah tersebut, ya. Na'am, barakallahu fikum. Kaidah berikutnya, wa in ya'ud li kharijin kal immati, dan jika larangannya tersebut itu di luar, li kharijin karena perkara luar, tidak berkaitan dengan zat dan syaratnya, kal immah, seperti imamah nanti, ya, pembahasan tentang imamah ini, falan yadhirra fafhamannal illah, maka tidak membahayakan ibadah tersebut, tidak membahayakan muamalah tersebut, maka sungguh pahamilah dengan baik alasannya, pahamilah sebab atau ilahnya. Wa in ya'ud, jika larangannya kembali, yakni an-nahyu ila amrin kharij. Nah, ini larangannya itu kembali ke amrin kharij, perkara yang luar, perkara amrin kharij anin dzatil ibadah wa syartihi. Jadi larangannya itu kembali kepada perkara luar, ya, di luar zat ibadah dan syaratnya. Kal immah ay kal imamati al muharramah. Al immah itu adalah imamah yang haram, imamah hasil curian contohnya, ya. Falan yadhira, maka tidak akan membahayakannya. Ai fa innahu la yufsidul ibadata. Jika sholat menggunakan imamah yang haram, imamah dari sutra contohnya, ya, maka tidak merusak ibadahnya, ibadahnya tetap sah, ya. Karena karena larangannya tidak berkaitan dengan zat dan syarat, ya. Karena kan kepala bukan bukan aurat, bukan syarat sah sholat. Menutup imamah bukan syarat sholat.
Fafhamannal illah, pahamilah illah ini, sebabnya, alasannya. Wal illatu annahu kharijun an dzatil ibadati wasyartiha. Illahnya adalah, alasannya adalah, sebabnya adalah karena apa? Imamah itu keluar, tidak berkaitan dengan zat ibadah dan syaratnya. Li'annal imamata laysat syartan an dzatil ibadati wasyartiha. Karena memang imamah itu bukanlah syarat dari zat ibadah atau bukan dari syaratnya. Ya. Li'annal imamata laysat syartan fi sholati. Nah, ini. Karena apa? Imamah bukan syarat dalam sholat. Ittasihu sholatu bidni imamah. Karena sah sholat tanpa imamah. Walaysat nahyan an dzatis sholah. Dan bukan apa? Larangan itu bukan karena bukanlah imamah itu ya larangan yang berkaitan dengan apa? Zat sholat. Fasara hada ghaira mujibin li fasadis shalah. Maka ini tidaklah menghantarkan ya fasadnya salat. Salatnya tetap sah. Gitu nggih? Barakallahu fikum. Ini yang kita pelajari kaidah pada kesempatan kali ini. Ada berapa kaidah tadi? Ada sekitar 4 kaidah ya. Ada 4 kaidah ini. Lakinna ma khurrima lidzari'ah yajuzu lil hajah kal ariyah. Terus kaidah yang berikutnya adalah wa ma nuhiya anhu minat ta'abbudi aw ghairihi afsidhu la taraddudi. Yalah taraddudi. Kemudian faqulun nahyin an adalid dawati aw lisyuruti mufsidan sayati. Dan terakhir adalah wa in ya'ud li kharijin kal immati falan yadhirra fafhamannal illah. Na'am barakallahu fikum. Tolong dipahami lagi, dibaca-baca lagi apa 4 kaidah ini. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.